ngatur lalu lintas, lebih banyak main handphone, lalu polisi banyak nongkrong di warung kopi, silakan dokumentasikan, ya, sehingga kami bisa mensupport, menyampaikan ke pimpinan ini loh yang kurang pas di Polri, Baik. ya kan, sehingga nanti kita bisa mengingatkan, bukannya polisi dilarang ke warung kopi, silakan ke warung kopi tapi ada waktunya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Hai Sobat Humas, saya Bribka Musdalifah. Senang sekali berjumpa kembali di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Dan tema kita kali ini yang akan kita bahas adalah sentuhan presisi untuk setiap keluhan masyarakat. Telah hadir di podcast kita kali ini seorang narasumber. Beliau adalah Kompol Margianta, SHMH, Kasubag Dumasan Was, Itwasda Polda Sulawesi Tengah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Musdalifah. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih telah hadir di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Mungkin bisa diceritakan Pak, sejak kapan berdinas di Polda Sulawesi Tengah, serta riwayat tugas sejak menjadi anggota Polri. Silahkan Pak. Oke, terima kasih rekan-rekan dan saudara serta hadirin penggemar podcast Presisi Polda Sulteng. Pada kesempatan pagi ini kita bersyukur bisa berjumpa di podcast ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kompol Margianta, SHMH. Saya berdinas di Polda Sulteng mungkin yang paling senior saat ini. Baik. Ya, karena kami berdinas di Polda Sulteng sejak tahun 91, kemudian kami sekolah perwira, kemudian dari jenjang PAMA sehingga sampai PAMEN. PAMA jabatan saya cukup lengkap, dari Kapolsek, dari Kasat, kemudian jadi Kabak, kemudian Wakapolres. Kemarin kami terakhir jadi Wakapolres Banggai, yang sebelumnya sebagai Wakapolres Palu. Nah, saat ini kami menjabat sebagai Kasubag Dumasan Was di Inspektorat Polda Sulteng. Baik Bapak, cukup lama juga ya Pak berdinas di Polda Sulawesi Tengah ini ya Pak? Cukup lama sekali. Baik Bapak. Dan sudah berputar-putar seluruh jajaran Polres. Alhamdulillah sudah saya pernah tempati. Luar biasa Pak ya. Baik Bapak, kembali ke tema kita tadi Pak. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih Dumasan Was ini dan peran Kasubag Dumasan Was di Itwasda Polda Sulawesi Tengah Bapak, silakan. Nah, terima kasih. Kaitannya dengan Dumasan Was ini sebenarnya adalah struktur jabatan yang lama, ya. Dan ini kadang-kadang belum terkomunikasikan dengan baik, tersosialisasikan dengan baik di masyarakat. Sebenarnya Dumasan Was ini seluruhnya mengkoordinir kaitannya aduan-aduan masyarakat. Baik. Ya, aduan masyarakat di tingkat Polres maupun di tingkat Polsek maupun aduan ini ada macam-macam, ya, dan disentralkan atau dikoordinir oleh Dumasan Was. Gitu, Pak. Baik Bapak, untuk tema kita hari ini Bapak, apa makna dari tema kita yaitu sentuhan presisi untuk setiap keluhan masyarakat Bapak? Silakan. Terima kasih ya, kita dengan jargon sentuhan presisi ya, kita tidak bisa lari dari program dari Bapak Kapolri ya kaitannya Dumasan Was ini. Intinya bahwa semua aduan ya, sumber aduan ini banyak sekali sekarang ya. Kalau dulu hanya menggunakan aplikasi ya, ada aplikasi Edumas, ada aplikasi SPAN, ya, sekarang ada aplikasi Lapor Wapres. Ini semuanya dikelola oleh Dumas, ya, baik Dumas, baik di tingkat Polres maupun di tingkat Polda, ya. Kalau di Polres ada Siwas, ya. Sekarang lebih mudah lagi dengan aduan-aduan yang sifatnya menggunakan media elektronik, ya. Baik menggunakan aplikasi SPAN atau menggunakan aplikasi Dumas, dan ada juga menggunakan yang viral-viral. Misalnya viral di TikTok, kita pasti dilakukan jemput bola. Baik. Ya, termasuk pemberitaan di media massa itu juga menjadi konsen kita dan cukup banyak ya, sehingga ibarat angkutan umum ya, kita ini di Dumas itu terminalnya. Ya, jadi terminal-terminal sudah cukup banyak, tinggal masyarakat peduli nggak dengan apa yang terjadi di tingkat operasional, di tingkat lapangan. Jika mereka peduli ada hal yang menyimpang, silahkan laporkan, baik menggunakan TikTok, baik menggunakan
Facebook, baik menggunakan Instagram, baik menggunakan Edumas, baik menggunakan SPAN, dan itu semuanya pasti terkoneksi dengan kami, sehingga kami akan selalu melakukan jemput bola dan melakukan penanganan sebagaimana yang diinginkan masyarakat. Baik Bapak, untuk yang Bapak seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi Pak, bagaimana sistem ataupun mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat saat ini yang berada di Polda Sulawesi Tengah ini Pak? Untuk di Polda Sulawesi Tengah ini ada 3 pintu ya sebenarnya, ada di Propam ya, kemudian ada di Wasidik ya, kemudian juga ada di Dumas sendiri ya. Kalau di Propam dengan Wasidik itu ada di SPKT ya. Itu kalau di Wasidik itu kaitannya dengan penegakan hukum. Baik, ya, penegakan hukum. Kalau di Propam itu bisa perilaku menyimpang SDM personil Polri ya, atau hal-hal yang sifatnya berupa saran ataupun masukan ya. Sering ada demo, di demo itu pasti di pintu depan Polda itu pasti ada pernyataan-pernyataan yang sifatnya aduan, ada pernyataan yang sifatnya keinginan ataupun masukan. Nah, itu kita tampung semua, kemudian nanti kita bicarakan antara Wasidik, Propam dan Dumas sendiri apakah ini masih bisa di ranah penyidikan atau di ranah pelanggaran. Ya. Kalau di ranah penyidikan itu nanti dari Wasidik. Ya, dari Wasidik Krimsus, Wasidik Narkoba, dan Wasidik Krimum. Kalau kaitannya dengan pelanggaran disiplin anggota, misalnya ya pagi tadi kita baru nerima Dumas juga kaitannya anggota yang pinjam mobil, yang sewa, nggak taunya sewanya dialih tangankan, itu juga merupakan Dumas dan kita atensi untuk satuan wilayah segera mengambil langkah tersebut. Apakah ini nanti akan dimasukkan ke ranah pidana atau ke ranah pelanggaran disiplin? Gitu. Baik, Bapak. Untuk itu Pak, apa saja jenis pengaduan yang paling sering diterima oleh Dumasan Was di Polda Sulawesi Tengah ini Pak? Untuk saat ini yang paling banyak itu adalah masalah penyidikan. Ya, penyidikan ini cukup banyak yang menjadi keluhan karena apa? Yaitu tadi karena kita ada perkaba baru, peraturan kabar reskrim yang baru, dan mekanisme ini keterkaitan dengan criminal justice system. Ya, kadang-kadang misalnya kasus yang sudah menurut penyidik lengkap diserahkan ke kejaksaan, kemudian ada P19. Nah, kesannya yang dimonitor oleh masyarakat atau yang ditahu masyarakat lambatnya Polri menangani perkara. Padahal apa? Ada P19 dari jaksa. Tapi yang ditahu masyarakat bahwa hanya polisi lambat menangani perkara. Padahal itu ada keterkaitannya dengan criminal justice system. Itu. Kemudian rentang kendali Polda Sulteng begitu luas. Kadang-kadang ada kasus-kasus yang menempuh jarak yang begitu luas. Ya, demikian juga seperti kadang-kadang itu surat panggilan itu selalu membutuhkan waktu 3 hari sampai 4 hari. Itu harus diikuti. Kadang-kadang maunya masyarakat itu kan hari ini ada kasus, maunya hari ini juga diperiksa, maunya hari ini juga ditangkap. Tapi itu kan melanggar daripada aturan hukum pidana, hukum acara gitu. Ya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, masyarakat mengetahui kalau polisi itu lambat. Padahal sebenarnya P19 ini kan karena penyidikannya belum lengkap. Iya. Nah, untuk itu mungkin penyidik masih melengkapi lagi, Iya. terus dikirim kembali. Iya, betul. Masyarakat taunya di polisinya ya Pak. Baik Bapak, melalui media atau platform apa masyarakat dapat menyampaikan keluhan secara langsung Pak? Semua platform media sosial bisa ya, silakan nanti ya. Kebetulan nomor handphone saya juga nggak pernah ganti ya sejak saya masih Bintara dulu ya, bisa langsung ke saya di nomor handphone 0813 412 03008 ya, 0813 412 03008. Ini nomor handphone saya ya, nomor handphone pribadi. Silakan ya, kalau memang ada yang mau japri, mau WA ke saya, pasti saya ambil langkah ya. Pagi-pagi tadi saya baru masuk kantor, pasti ada laporan masuk, ada WA masuk ya, kaitannya berita online kah, kaitannya dengan dari plafon Instagram kah ya, dari plafonnya TikTok kah, pasti orang mengirimkan ke saya dan saya pasti ngambil langkah. Setidaknya kami mengkonfirmasi dulu
ke satuan wilayah, misalnya kejadiannya di Parigi atau kejadiannya di Luwuk atau di Toli-Toli, pasti kami konfirmasi dulu ke Wakapolres dan Kasiwas. Nah, kemudian ditelisik kebenarannya, sehingga nanti kalau memang hal ini tidak begitu menjadi perhatian masyarakat, cukup nanti Satuan Polres yang turun. Tapi kalau ini sudah menjadi perhatian Komisi 3, menjadi perhatian dari Kapolri, pasti kami turun. Dan kami akan, kalau turun, kami selalu dalam tim lengkap dari Dumas, kemudian dari Propam, kemudian dari Pasidik. Nah ini sehingga semua permasalahan itu bisa diisolir, ya, jangan berkembang, jangan membias. Hanya masalah penyidikan, nanti jangan membias hal-hal yang lain. Sehingga betul-betul kita sinkron penyelesaian semua dumas-dumas yang ada di Polda Sulteng. Gitu. Mungkin lebih tepatnya sesuai proses ya Pak? Ya, sesuai prosesnya. Baik Bapak. Apa langkah konkret yang telah dilakukan Dumasanwas untuk memastikan penanganan keluhan masyarakat tadi ini berjalan secara transparan dan akuntabel? Jadi begini, kaitannya dengan Dumas, ini kita setelah penanganan dilaksanakan, pasti kita akan memberikan laporan. Baik. Laporan kepada pendumas, ya. Tapi kalau sampai pendumas itu tidak puas, nanti kita minta ke penyidik Krim Krimsus atau narkoba, kita melakukan gelar perkara khusus. Nah, kalau kaitannya dengan gelar perkara khusus, nanti biasanya kita dan itu sesuai dengan perkap, kita mengundang pelapor dan yang dilapor. Nah, kita bicarakan di situ masalahnya apa sih. Nah, sehingga betul-betul transparan. Jadi tidak ada keperpihakan, apakah kita bicara tentang fakta dan data. Bukan karena katanya, jadi misalnya ada kasus yang betul-betul menjadi perhatian ataupun lambat penanganan, masalahnya apa sih? Ya, kalau masalahnya faktanya seperti ini, penyelesaiannya bagaimana? Ya kalau memang bisa di restoratif, kita restoratif, tapi kalau memang harus ke ranah peradilan, kita ke ranah peradilan. Itu. Tapi kalau seperti itu Bapak, kebanyakan di apakah restoratif justice atau lanjut? Ada beberapa kasus yang bisa dengan restoratif justice, ya, walaupun kasusnya begitu berat, kasusnya sudah menjadi perhatian masyarakat luas. Tapi kalau yang berperkara itu maunya restoratif, kita restoratif. Ini yang kadang-kadang membuat panas itu kan suara-suara netizen itu. Ya, itu kadang-kadang maunya udah selesai, ya akhirnya suara netizen begini-begini, akhirnya maju lagi. Padahal kalau sudah disepakati untuk restoratif. Ya banyak perkara yang di restoratif, ya banyak sekali, dan itu dibenarkan dalam aturan, ya. Dan kalaupun ada hal-hal yang sifatnya transaksional, pasti kami monitor. Nah, dan itu nanti akan dikategorikan pelanggaran lagi, ya. Bisa pelanggaran pidana, bisa pelanggaran disiplin. Gitu. Baik Bapak. Mungkin bisa dijelaskan Bapak sejauh mana pendekatan presisi, yaitu prediktif responsibilitas dan transparansi berkeadilan diterapkan dalam penanganan pengaduan masyarakat. Kita responsif ya, terutama responsif. Jadi kita jemput bola kalau ada masalah ya. Demikian juga ada pemberitaan. Kadang-kadang di dalam pemberitaan itu kadang-kadang yang diberitakan tidak sadar, padahal kita udah datangi. Gitu. Itu salah satu betul. Kemudian memprediksi seperti kasus-kasus yang ada terjadi di Morowali. Morowali itu banyak perusahaan sehingga banyak kerawanan. Sehingga kita lebih banyak memasang agen-agen di sana. Ya, apakah di sana ada pungli, apakah di sana ada pekerja migran di bawah umur, apakah ada praktek prostitusi di sana, kita lebih peka daerah-daerah yang populasi manusianya lebih banyak, sehingga peran polisi di situ dituntut lebih proaktif, ya seperti laka lantas apakah ditangani dengan benar atau tidak, apakah ya itu semuanya stakeholder juga harus mendukung. Ya aduan-aduan itu kebanyakan muncul itu juga biasa melibatkan stakeholder, ya seperti kejadian laka lantas di Morowali, ya yang melibatkan banyak karyawan luka berat, ya itu tadi karena apa? Bukan angkutan penumpang digunakan jadi angkutan penumpang. Ya contoh. Kemudian kalaupun ada pungli di wilayah, silakan japri di nomor saya tadi, ataupun membuat akun-akun yang bisa menggugah mereka, menintrospeksi Polri. Ya kami minta masukan ke masyarakat bahwa Polri itu adalah bayang-bayang masyarakat. Jadi kalau masyarakat tidak memberi masukan, ya pelanggaran-pelanggaran akan selalu terjadi. Kalau tidak dikoreksi nanti akan
membias dan akan membesar. Baik Bapak. Baik Bapak, ini mengenai anggota Polri. Apa tantangan terbesar dalam menangani pengaduan masyarakat, khususnya yang menyangkut anggota Polri sendiri, Bapak? Untuk anggota Polri, ya, kita punya pimpinan Bapak Kapolda begitu tegas, ya, bahkan data pemecatan anggota Polri itu sudah cukup banyak, ya, bahkan tahun ini dijadwalkan, diagendakan, ya, bahkan masih ada sekitar 27 atau 47 orang lagi yang masuk daftar untuk PTDH. Baik. Setelah beberapa bulan lalu atau akhir tahun lalu ada PTDH hampir 47 orang, ya, hingga menjadi sorotan Mabes Polri kenapa PTDH di Polda Sulteng begitu banyak. Itu karena apa? Ya itu tadi, kita memberi jaminan kalau memang ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran, itu pasti PTDH dan pidana, pasti itu. Kalau dia sudah PTDH, bahkan ada anggota Polri yang sudah di dalam penjara dan kemudian keluar pun di PTDH, karena hukuman PTDH itu biasa kumulatif dengan hukuman pidana. Ketika dia melakukan pelanggaran pidana dan itu sudah melanggar etik, itu pasti akan di PTDH. Tuh, contoh-contoh kasus seperti narkoba itu sangat riskan, ya. Kemudian kasus yang sifatnya betul-betul menjadi perhatian masyarakat, ya, seperti KDRT itu menjadi perhatian pimpinan, sehingga betul-betul apabila ada anggota Polri yang diadukan di Dumas ataupun pasti kita akan update terus sejauh mana penanganannya, sehingga nanti apa yang diinginkan pengadu itu betul-betul kita wadahi. Gitu. Baik Bapak. Untuk itu Pak, bagaimana memastikan bahwa setiap laporan masyarakat ini Pak tidak hanya ditindaklanjuti, namun juga memberikan hasil yang memuaskan bagi pelapor? Itu dia, ya, kaitannya puas dan tidak puas ini kan relatif, ya, relatif, kaitannya puas dan tidak puas ini relatif. Kadang-kadang memang inginnya menghukum orang yang si tersalah itu dengan semaunya pengadu. Tapi kadang-kadang itu hanya dendam atau rasa sakit hati. Tapi kadang-kadang di luar aturan. Ada kasus yang sifatnya berat, tapi kalau si pengadu, pelapor bisa dimediasi dan dia bisa restoratif, itu lebih bagus. Ya, kadang-kadang kan pengennya maunya dipecat, kan pengennya. Ini yang selalu diinginkan pengadu itu kan pemecatan. Ya kan? Makanya saya pernah menyampaikan pemecatan anggota Polri itu lebih mudah daripada pemecatan ASN. Ya, anggota Polri 1 bulan tidak masuk berturut-turut saja, itu sudah bisa di PTDH. Nah, anggota Polri mengguna narkoba, sudah di PTDH. Ya. Nah, tapi kalau di masyarakat umum masih mungkin ada pertimbangan. Di ASN masih ada pertimbangan. Kalau di Polri sangat tegas dan betul-betul ketika ada pelanggaran yang sifatnya menjadi perhatian publik, menjadi atensi pemerintah, pasti akan dipangkas. Gitu. Baik Bapak. Apakah ada kolaborasi dengan instansi eksternal ataupun tokoh masyarakat dalam mengawasi atau menindaklanjuti keluhan? Untuk kolaborasi kami punya pengawas eksternal istilahnya, yaitu ada Kompolnas, ada Ombudsman, ada LSM, dan ada beberapa lawyer yang ada di Kota Palu maupun di wilayah Sulteng ini. Baik. Mereka sering menyurat ke kami, ya, kaitannya dengan aduan-aduan mereka. Pasti kami akan tindak lanjuti, ya. Beberapa waktu lalu kami mendapat ucapan terima kasih dari Kompolnas, maupun dari Ombudsman, terima kasih juga Ombudsman. Mereka mengucapkan terima kasih atas respon-respon yang kami kerjakan setiap aduan. Dan alhamdulillah di tahun ini, kemarin hasil Rakernas di Itwasum, Polda Sulteng 0. Ya, semua aduan kita tanggapi dengan cepat dan semua aduan betul-betul terselesai dengan baik. Ya, saya harapkan kalau memberi aduan, harapan kami betul-betul terinci masalahnya apa, kemudian pelapornya siapa, kalau ada videonya silahkan, kalau ada fotonya silahkan, sehingga betul-betul yang diadukan itu masalah apa, sehingga aduan itu punya kadar kualitas. Ini kadang-kadang kalau ada pelapor, ada masalah, tapi hanya sifatnya saran, hanya sifatnya kritikan, hanya sifatnya itu berarti bukan berkadar kualitas. Ya, kalau yang berkadar kualitas itu betul-betul apakah yang dilaporkan itu proses penyidikan,
Apakah yang dilaporkan itu olah oknum? Apakah yang dilaporkan itu kaitannya tindakan oknum? Nah, itu betul-betul punya kadar, dan tolong identitasnya jangan apa istilahnya melaporkan tapi yang dilaporkan tidak tahu, hanya berbaju polisi. Nah, ini agak repot nanti. Kadang-kadang kita harus menelisik lagi ke wilayah, sehingga makanya rekan-rekan para masyarakat, para pemerhati podcast Presisi Polda Sulteng, silakan. Jadi kalau rekan-rekan ataupun masyarakat Polda Sulteng merasa dirugikan, silakan foto. Ya, foto pelaku-pelaku itu sehingga kita gampang mengidentifikasi untuk ditindak. Terima kasih. Baik Bapak. Bagaimana upaya Polda Sulawesi Tengah, khususnya Itwasda Polda Sulawesi Tengah, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih berani menyampaikan keluhannya? Untuk memacu dan memicu keberanian masyarakat melaporkan, ya rekan-rekan dari para pendengar atau pemirsa, silahkan ya, begitu banyak plafon yang bisa Bapak Ibu sampaikan, yang ada plafon media sosial pasti kami akan tanggapi. Yang masalah identitas pelapor, kalau ingin dirahasiakan silakan, tidak ada masalah ya. Jadi gampang, gitu. Artinya tapi punya bobot, ya. Apa yang dilaporkan itu punya bobot. Kadang-kadang ada laporan yang sifatnya hanya bercandaan, ya, hanya apa kritikan, tapi bobotnya kurang. Jadi kami berharap semua laporan Dumas pengaduan masyarakat ini pasti kami akan tanggapi, dan saya yakin semua Dumas akan kami respon dengan baik. Ketika ada respon kami yang kurang memuaskan, silakan konfirmasi ke kami lagi. Ya, pasti nomor handphone kami pasti akan kami serahkan ke Pendumas, sehingga setiap saat, setiap waktu pasti kami berkomunikasi. Ya, jadi tidak hanya komunikasi verbal dengan surat penyurat, tapi biar per WA pasti kami tanggapi. Baik Bapak. Ini untuk masyarakat dalam melapor tadi Pak, kan sudah dijelaskan seperti dapat melapor di platform seperti TikTok atau Instagram maupun hotline nomor yang telah Bapak sebutkan tadi di awal. Adakah inovasi teknologi yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam melapor dan memantau progres pengaduannya Pak? Ya, kalau untuk laporan sendiri kami sudah mengacu ke Edumas ya. Di Edumas itu langsung dimonitor oleh Pak Irwasum. Baik. Ya, dari Dumasan Mabes Polri. Kemudian kalau di SPAN itu aplikasi yang dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga itu pasti menjadi perhatian Mendagri. Jadi kalau lapor Wapres itu pasti dimonitor oleh sekretaris ataupun staf pribadi presiden, wakil presiden. Sehingga plafon-plafon itu silakan. Masalah progresnya nanti ketika itu sudah kami tanggapi, itu pasti nomor handphone kami pasti kami share. Nah, ada nomor handphone kami, ada nomor handphone staf kami yang kami tugaskan khusus untuk menangani itu, sehingga mereka akan selalu berkomunikasi dengan pelapor. Itu sehingga progres silakan pertanyakan ya. Jadi tidak harus kita ketemu Bapak itu pengadu di mana, nggak usah ketemu di mana, silakan per WA. Kalau pengen jelas lagi dan pengen mau lagi dengan gamblang mau ketemu di mana, silakan. Tidak harus monoton kita ketemu di kantor, bisa ketemu di luar, bisa kita ngopi bareng, sehingga betul-betul apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi aduan dari masyarakat itu betul-betul kita bisa wadahi. Baik, untuk Edumas sendiri Pak, bagaimana cara masyarakat agar dapat mencari Edumas ini? Apakah ada link yang dapat di? Ada linknya ya, nanti kami sampaikan linknya ya di aplikasi Edumas ya. Ada di Play Store ada itu ya, di Irwasum, di Itwas itu ada bisa di download ya kaitannya Edumas. Kemudian di aplikasi SPAN juga bisa di upload di install. Untuk yang Bapak jelaskan tadi ada lapor Wapres itu seperti apa? Lapor Wapres ini sudah menjadi dicanangkan oleh Pak Wakil Presiden ya. Itu juga ada linknya. Jadi nanti bisa dibuka di Google atau di Play Store ya. Itu nanti ada aplikasinya, sehingga betul-betul di lapor Wapres itu nanti ketika ada masalah kemudian dilaporkan, pasti nanti dari lapor Wapres itu ke Mabes Polri, kemudian dari Irwasum ke kami. Sehingga pasti di aplikasi itu pasti nanti langsung kita print, kita bahas materinya apa, dumasnya siapa, sehingga betul-betul kita akan tindak lanjuti. Gitu. Baik Bapak. Berarti cukup banyak ya Pak platform yang dapat kita
kita pakai untuk melakukan pelaporan Dumas Was ini, Pak. Baik. Dari perspektif Bapak, seberapa besarkah dampak keberadaan layanan pengaduan masyarakat terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri? Silakan, Pak. Kami cukup punya andil besar ya kaitannya untuk membangun trust di lingkungan masyarakat terhadap Polri. Karena apa? Semua aduan-aduan itu pasti ketika sudah di aplikasi SPAN, aplikasi Lapor Wapres, di aplikasi Edumas, itu karena sudah menjadi perhatian Mabes, perhatian dari Jakarta, sehingga kita langsung mengambil langkah lanjut, sehingga nanti ketika sebelum ini membias, sebelum ini berkembang luas di tengah masyarakat, sehingga menimbulkan komentar-komentar negatif oleh netizen, kita sudah memberikan penjelasan, gitu, sehingga betul-betul Polri ini berusaha untuk meyakinkan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi aduan, kita fasilitasi dengan baik dan betul-betul kita memberikan penjelasan segamblang-gamblangnya kaitannya dengan aduan. Baik, Bapak. Untuk Edumas sendiri kan, Pak, ini untuk pelaporan terhadap mungkin anggota Polri, Pak. Iya. Kalau untuk Ewapres ini apakah hanya untuk anggota Polri saja atau? Jadi kalau di Edumas, SPAN ini semuanya, jadi bisa kelembagaan, bisa Polri sendiri, bisa personil, bisa operasional penyidikan, operasional pelayanan, ya misalnya ada pungli, silakan dilaporkan, ya, sehingga pasti kita mengambil langkah, ya. Cuman kadang-kadang ini kan juga pelapor ini ada yang istilahnya dia melaporkan karena mendapat kesulitan mau melakukan bisnis ilegal. Nah, ada juga ya seperti beberapa waktu lalu ada yang demo. Padahal demo hanya ingin mendapat fasilitas bisa beli BBM seluas-luasnya. Itu kan nggak boleh. Padahal regulasi kaitannya BBM kan udah jelas. Jadi jangan karena saya dipersulit oleh polisi karena polisi menegakkan aturan, jangan. Ya kan? Itu karena polisi itu kan mengatur bahwa supaya ini terjadi keteraturan dan ketertiban. Kalau di SPBU bahwa jerigen hanya mampu untuk sekian liter, ya sekian liter aja. Ya kalau di situ harus pakai barcode, ya harus pakai barcode. Ya, jangan dia memperkeruh suasana, memobilisasi massa, mendemo aturan-aturan yang ada. Ya, itu namanya kan nabrak tembok. Ya kan? Ya, aturannya bahwa di SPBU harus pakai barcode, maunya beli di atas 200.000 tanpa barcode, yang mana bisa? Tidak bisa. Ya, akhirnya itu yang menimbulkan konflik-konflik di tingkat bawah. Akhirnya sifatnya maling teriak maling lah. Janganlah ya. Artinya kita sudah ada aturan yang baku kaitannya hal-hal yang sifatnya seperti itu. Kemudian kaitannya oknum, ya silakan oknum. Harapan kami kalau ada oknum, kalau memang Bapak Ibu tidak punya nama yang bersangkutan, silakan foto kirim ya, sehingga di TikTok ataupun di Instagram silakan dirilis, bisa nanti kami hasil patroli siber baru pasti kita angkat. Ya syukur-syukur bisa langsung japri ke saya. Ya kalau japri saya lebih bagus, lebih cepat. Karena kalau patroli siber itu kan lama. Saya hampir tiap malam tuh sebelum istirahat pasti saya buka TikTok follower terutama di Polda Sulteng kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya menjadi keluhan ya, baik TikTok, baik Instagram ya, baik di tweet juga saya biasa buka, di Facebook ya, begitu banyak ya, sehingga kita betul-betul kalaupun komentar saya ini ada yang tidak sesuai dengan fakta, silakan japri sehingga saya bisa mengambil alih mana yang tidak saya kerjakan gitu. Baik, Bapak. Untuk Instagram dan TikTok tadi, Pak, namanya apa? Kalau TikTok pribadi saya. Oh, baik, Bapak. Baik. Kalau Instagram pribadi saya. Baik, silakan. Bapak. Kalau mau japri paling bagus sebenarnya di WA tadi. Ya, di WA tadi boleh, lebih bagus kan. WA juga bisa merilis berita ataupun merilis bisa capture link-linknya TikTok kan. Baik, gitu, silakan ya. Baik, Bapak, untuk itu apa harapan Bapak terhadap masyarakat dalam peran serta menciptakan kepolisian yang lebih transparan dan akuntabel? Silakan. Masyarakat itu harapan kami terhadap Polri itu seperti
masyarakat melihat ikan di dalam akuarium. Sehingga di situ ada keindahan, ada warna-warni, ya, sehingga masyarakat itu senang melihat ikan di dalam akuarium itu, ya. Sehingga apa? Sehingga polisi kalau ada yang salah silakan sampaikan, ya, sehingga kita saling balance, saling memberi masukan, ya kan? Oh ini ada yang salah, oh ini ada yang kurang pantas, ada yang polisi ngatur lalu lintas lebih banyak main handphone, lalu polisi banyak nongkrong di warung kopi, silakan dokumentasikan, ya, sehingga kami bisa mensupport, menyampaikan ke pimpinan ini loh yang kurang pas di Polri. Baik. Ya kan, sehingga nanti kita bisa mengingatkan, bukannya polisi dilarang ke warung kopi, silakan ke warung kopi tapi ada waktunya lah. Jangan sampai seharian di warung kopi, kan udah nggak bener itu, ya kan. Jangan sampai main ngatur lalu lintas cuman foto-foto doang, kan nggak bener juga tuh, ya kan. Gitu. Jadi kemarin waktu hari Senin sudah disampaikan oleh Pak Karo SDM, ya, bahwa etalase Polri itu betul-betul harus bisa menjadi contoh. Gitu. Baik Pak, terakhir nih Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait peran Dumasan Was dalam menerima dan menangani keluhan? Silakan. Jadi kaitannya dengan Dumasan Was, kami mengharapkan seluruh pemirsa podcast pagi ini, ya, anggaplah kami ini adalah keluarga besar dari masyarakat. Sehingga keluhan apapun yang ada di tengah masyarakat, di tengah keluarga, bisa disampaikan ke kami sebelum meluas, ya, sebelum meluas ke orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, ya. Karena apa? Ketika Bapak Ibu sudah curhat ke kami, sudah mendumas ke kami, berarti Ibu sudah menyerahkan perkara ini ke kami, sehingga kami bisa memediasi untuk menyelesaikan masalah, ya. Ataupun namanya hidup ini selalu ada masalah, tapi setidaknya bisa diredam masalah-masalah yang sifatnya tidak perlu harus berkepanjangan sampai berlarut-larut. Itu. Jadi peran kami, Dumas, Polda Sulteng, khususnya Dumasan, akan selalu berserta masyarakat. Ketika ada keluhan, tolong sampaikan, dan tetap tadi punya kadar kualitas, jangan keluhan-keluhan yang tidak berkadar, ya, punya kadar kualitas dan betul-betul untuk kebaikan, dan niat pertama yaitu untuk kebaikan dulu. Tapi kalau hanya untuk menjatuhkan orang, untuk menghukum orang, untuk menghinakan orang, apalagi mendolimi orang, jangan sampai. Ya, jadi kita mendumas seseorang itu untuk perbaikan. Kalau untuk perbaikan semuanya insya Allah akan bisa selesai dengan baik. Baik Bapak. Baik Bapak, terima kasih telah hadir di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah dan sudah memberikan informasi kepada Sobat Humas tentang sentuhan presisi untuk setiap keluhan masyarakat. Demikian podcast kita kali ini bersama Bapak Kompol Margianta, SHMH, Kasubag Dumasan Was, Itwasda Polda Sulawesi Tengah. Saya Bribka Musdalifah bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Salam presisi.